Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frisca Monica dengan NPM 2213025024 dari kelas PTI 22B. Moto hidup saya yaitu hiduplah seolah-olah engkau mati esok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Di sini saya akan mempraktekkan dan menyampaikan materi tentang DDL atau singkatan dari Data Definition Language. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita membuka aplikasi XMPP. Tampilan aplikasi XMPP yaitu seperti pada layar. Setelah itu kita mengaktifkan fitur Apache dan MySQL. Sudah selesai, lalu kita pergi untuk ke CMD atau Command Prompt. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Pada keyboard kalian ketikkan Windows plus R, lalu ketikkan CMD, setelah itu oke. Apabila sudah masuk ke CMD, kita aktifkan dengan mengetikkan perintah cd spasi c.2 /xmpp /mysql/bin, lalu enter. Langkah selanjutnya kita ketikkan perintah mysql spasi min u spasi root, enter. Nah, selanjutnya kita ketikkan /r. Nah, di sini yang kita akan lakukan yaitu membuat dua database, lalu kita hapus salah satu database-nya. Nah, bagaimana cara membuat database? Yaitu membuat database dengan yang pertama itu kita mengetikkan perintah show database terlebih dahulu. Jadi kita lihat apakah tabelnya sudah ada atau belum. Show database lalu titik koma. Nah, dalam penulisan ini kita harus memperhatikan karena biasanya salah sedikit itu tidak bisa melanjutkan ke sintaks selanjutnya. Lalu enter. Nah, di sini database-nya sudah ada 10. Namun apabila kita ingin menambahkan seperti yang saya bilang tadi, yaitu kita akan menambahkan dua database. Nah, perintahnya yaitu create database, lalu kalian ketik nama database yang ingin kalian masukkan. Nah, di sini saya masukkan nama database-nya yaitu user, lalu titik koma, enter. Nah, di sini kan sudah terlihat bahwa dia sudah menambahkan satu baris. Nah, kan kita ingin menambahkan dua database, jadi kita tambah lagi create database. Nah, di sini terserah ya kalian mau masukkan nama database-nya apa. Kalau saya di sini masukkan operasional. Lalu enter. Lalu kita cek lagi apakah tabel tersebut sudah masuk ke dalam database. Kita show database titik koma, enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa database yang sudah kita buat tadi sudah masuk. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menghapus database-nya? Untuk menghapus database, kita dapat mengetikkan perintah drop database, lalu nama dari database tersebut. Contoh saya di sini akan menghapus database operasional. Lalu titik koma.
enter. Nah, untuk mengeceknya apakah database tersebut sudah terhapus atau belum, kita kembali mengetikkan show database. Nah, sudah terlihat bahwa database operasional sudah kita hapus. Sebelumnya kita ubah dulu dengan melakukan perubahan dengan mengetikkan perintah use user titik koma. Apabila sudah, lalu perintah selanjutnya yaitu kita mengetikkan create table Nah, di sini masukkan nama datanya. Di sini saya menggunakan nama data underscore MSH. Lalu buka kurung, lalu enter. Nah, di sini masukkan nomor integer, lalu berapa variabel 6 primary key, koma, lalu enter. Setelah itu kita masukkan nama varchar kita 30, koma. Setelah itu, setelah nama alamat varchar kita 35. Setelah alamat kita masukkan email email 30. Lalu tutup kurung 2 kali dan kita titik koma. Sudah selesai, lalu kita enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu bagaimana cara kita untuk mengeceknya? Dengan mengetikkan perintah dash user titik koma. Salah, yaitu dengan mengetikkan dash tabel yang sudah kita masukkan tadi, yaitu data underscore msh titik koma. Nah, untuk nomor, nama, alamat, email itu sudah masuk dan sudah diinput. Lalu apabila sudah, kita mengganti nama pada tabel. Bagaimana caranya? Yaitu kita dapat mengetikkan perintah rename tabel data underscore msh to data. Nah, di sini kita akan mengubah nama tabel dari data MSH ke data identitas. Lalu titik koma, lalu enter. Nah, di sini sudah kita ubah nama tabel dari data MSH itu menjadi data identitas. Jadi nanti apabila kita melakukan edit pada data tabel itu, kita menggunakannya sudah bukan data MSH tapi sudah data identitas. Selanjutnya yaitu kita menambahkan field pada tabel. Nah, perintahnya itu apa sih? Untuk menambahkan field pada tabel itu kita menggunakan perintah alter table data. Nah, di sini kita menggunakan data underscore identitas, bukan data MSH karena tadi sudah kita ganti ya. add. Nah, di sini kalian mau menambahin apa? Contoh saya riwayat pendidikan. Lalu charnya kita buat 7.
titik koma, lalu kita enter. Oh maaf, salah, di sini saya typo sedikit. Ini alter table, ini spasi, lalu data identitas, riwayat pendidikan, 7, lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita cek apakah sudah masuk di riwayat pendidikan ini, apakah sudah masuk, kita dengan mengetikkan perintah des data identitas, koma. Nah, untuk data riwayat pendidikan itu sudah masuk. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita untuk menghapus field pada tabel. Nah, perintahnya yaitu dengan menggunakan perintah alter table data underscore identitas drop. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus riwayat pendidikan. Nah, untuk fieldnya itu sudah kita hapus. Nah, coba kita cek lagi di des data identitas. Data sudah kita hapus, yaitu data identitas. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan praktikum tentang DML atau singkatan dari Data Manipulation Language. Seperti video sebelumnya, langkah pertama yaitu kita membuka aplikasi XMPP. Setelah itu kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita masuk ke CMD. Dan untuk mengaktifkannya, kita mengetikkan perintah cd spasi c.2 backslash xmpp backslash mysql backslash bin. Setelah itu enter, lalu mysql spasi -u spasi root. Setelah itu backslash r. Nah, di sini MySQL kita sudah diaktifkan. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat database. Sebelum kita membuat database, kita dapat mengecek database kita terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah show database titik koma. Nah, di sini ada 11 database. Bagaimana cara kita untuk menambahkan database, yaitu dengan mengetikkan perintah create database, lalu kita masukkan nama database yang ingin kita masukkan. Nah, di sini saya memasukkan nama database yaitu pinjaman uang titik koma. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita cek kembali apakah database kita sudah masuk atau belum dengan mengetikkan show database. Seperti yang kita lihat, database sudah kita input. Lalu selanjutnya kita ubah dulu dengan mengetikkan perintah use pinjaman uang titik koma, enter. Nah, apabila sudah berhasil kita ubah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat tabel yang berisikan nomor, nama, alamat, email, dan nomor HP. Perintahnya yaitu kita mengetikkan create table pinjaman uang. Nah, di sini buka kurung, enter. Lalu untuk nomor spasi integer 5 primary key. Lalu
enter. Kita input untuk nama, var nama kita 30 variabel, lalu koma, lalu enter. Langkah selanjutnya alamat, alamat, lalu enter. Selanjutnya setelah alamat email, 15. Selanjutnya nomor telepon, dalam mengetikkan perintah itu kita harus hati-hati dikarenakan apabila salah satu saja maka sintak tidak akan berjalan ke proses selanjutnya. Yang terakhir yaitu sex car 1, lalu tutup kurung 2 kali, titik koma. Lalu setelah itu enter. Nah, sudah berhasil, bisa kita lihat. Lalu langkah selanjutnya kita mengecek tabel tersebut apakah sudah terinput atau belum dengan mengetikkan perintah des spasi pinjaman uang. Nah, sudah kita lihat data sudah terinput. Lalu di sini saya akan memberikan contoh bagaimana memasukkan data pada tabel. Nah, dengan perintah insert into pinjaman uang values. Nah, di sini buka kurung, koma. Nah, di sini untuk nomor yang pertama, nomor 1, tanda petik atas koma, tanda petik lagi. Selanjutnya nama, saya berikan contoh nama saya. Selanjutnya alamat. Setelah alamat yaitu email. Setelah email, nomor telepon. Lalu jenis kelamin atau seks, kita P. Nah, apabila sudah selesai, kita memberikan tanda kurung dan juga titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini untuk data input pertama itu sudah kita masukkan. Di sini saya akan memasukkan datanya sebanyak 4. Perintahnya sama saja. Kita mengetik seperti yang kita ketik tadi di sini perintahnya. Di sini saya ingin memberikan tips kepada kalian bagaimana cara kita untuk mengetik cepat agar kita tidak perlu mengetik ulang, dan ini berlaku apabila kita sudah mengetikkan perintahnya di CMD, yaitu dengan tanda panah atas pada keyboard seperti ini. Nah, lalu di sini kita hanya mengeditnya saja agar kita lebih cepat. Ini 2, nomor 2. Lalu nama akan saya ubah menjadi Setiawan. Ini sebagai contoh saja. Alamat kita ubah Lambar. Lalu emailnya AGS. Nomor telepon jenis kelaminnya laki-laki.
Apabila sudah, kita enter. Lalu kita tambah lagi. Kita buat sebanyak 4 kolom untuk nama. 3. Namanya kita ubah menjadi alamatnya baik. Data terakhir yaitu nomor 4. Baik, data sudah kita input, lalu kita cek data tersebut dengan mengetikkan perintah select from pinjaman uang. Titik koma. Nah, di sini sudah kita lihat data yang kita masukkan tadi sudah terinput pada tabel. Baik, di sini saya akan memberikan contoh memperbarui isi data atau mengubah data pada tabel, yaitu kita dapat mengetikkan perintah update pinjaman uang spasi set, lalu enter. Nah, di sini contoh saya akan mengubah alamat sama dengan. Nah, di sini saya ubah alamat Ayulisa dari Kota Serang menjadi Seranggas. Jadi kita tulis di sini Seranggas where spasi alamat tanda petik Kota Serang. Lalu kita enter. Di sini sudah tergantikan. Alamat dari Kota Serang sudah saya ubah menjadi Seranggas. Lalu di sini saya akan mengubah nomor telepon Ayulisa dari 088845307189 menjadi 083193845801 dengan mengetikkan perintah update pinjaman uang set, lalu enter. Nomor telepon, lalu sama dengan koma, kita ubah menjadi 083193845801. Sudah. Where telepon dari 088845307189, lalu titik koma. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa data sudah kita perbarui atau sudah kita update. Lalu untuk mengeceknya, kita mengetikkan kembali select from pinjaman uang.
Nah, sudah terlihat bahwa pada nama nomor 4 yaitu Ayulisa, alamat pertama dari Kota Serang setelah kita perbarui menjadi Seranggas, dan nomor telepon juga sudah kita perbarui seperti yang tampak pada layar. Selanjutnya, di sini saya ingin menghapus data pada tabel dengan mengetikkan perintah yaitu delete from pinjaman uang where. Nah, di sini contoh saya ingin menghapus tabel nomor 3. Where no 3. Nah, sudah saya hapus. Kita akan cek kembali. Nah, sudah terlihat di sini bahwa tabel pada nomor 3 itu sudah dihapus ketika kita mengetikkan perintah delete from pinjaman uang dan masukkan nomor yang ingin kita hapus. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghapus keseluruhan data dalam tabel dengan mengetikkan perintah delete from tabel tersebut, yaitu pinjaman uang. Lalu enter. Sudah kita hapus, lalu kita cek apakah benar-benar sudah terhapus atau belum. Select. Nah, sudah terlihat di sini bahwa tabel tersebut sudah kita hapus, tampilannya seperti di layar. Baiklah, sekian materi praktikum tentang DML. Baik, di sini saya akan melanjutkan praktikum tentang DCL atau singkatan dari Data Control Language. Nah, di sini di DCL kita menggunakan perintah grant, yaitu mengizinkan user mengakses tabel dalam database, dan juga revoke, yaitu membatalkan izin hak akses user yang ditetapkan oleh perintah grant. Nah, perintah yang pertama itu seperti video sebelumnya, yaitu kita membuka aplikasi XMPP untuk Apache, dan MySQL itu kita aktifkan. Setelah itu kita buka CMD. Di sini kita mengetikkan cd spasi c.2 backslash xmpp backslash my mysql backslash bin, lalu enter, lalu mysql root. Lalu di sini kita akan mengecek user apa saja yang terdapat pada MySQL, yaitu dengan mengetikkan perintah select user host password from mysql.user. Nah, di sini usernya sudah tertampil. Kemudian kita akan membuat user baru dengan mengetikkan perintah create user, nama usernya Prisca at localhost. Nah, untuk menambahkan password kita menggunakan by masukkan password. Saya menggunakan passwordnya Prisca 12. Ya, sudah terbuat. Lalu kita lihat dia sudah ada. Untuk user Prisca itu sudah terlihat. Lalu lanjut kita menggunakan fungsi grant. Langsung saja kita ketikkan perintah grant. Kita akan memberikan hak akses apa saja. Saya akan memberikan hak akses select, insert, dan update.
Oke, setelah itu on di database-nya. Saya sudah membuatnya sebelumnya. Nama database-nya mahasiswa dan nama tabelnya data. Ke server, ke user Rizcha at localhost. Nah, sudah ada. Kemudian kita menggunakan flash privilege. Untuk apa? Yaitu untuk membaca ulang server MySQL-nya. Kemudian masuk ke user. Sebelumnya kita keluarkan dulu exit. Kemudian kita mengetikkan perintah MySQL Rizcha. Lalu masukkan password Rizcha 12 use mahasiswa. Kemudian kita akan melihat terlebih dahulu isinya dengan mengetikkan perintah select from data. Nah, ini data yang sudah saya buat. Kemudian kita akan mencoba select, insert, dan update karena sudah diizinkan akses. Pertama, kita akan insert terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah insert into LW. Lalu masukkan data baru. Maaf, di sini ada kesalahan sedikit. Nah, di sini kita berhasil menambahkan data. Lalu kita cek apakah data sudah masuk. Nah, data sudah masuk pada tabel. Lalu di sini kita akan mencoba mengupdate dengan mengetikkan perintah update data set nama. Saya akan mengupdate nama Fenty. Pada nomor 2. Nah, di sini kita sudah berhasil mengupdate data. Lalu kita coba cek apakah data sudah terupdate. Nah, di sini untuk data nomor 2 itu sudah terupdate. Yang awal dari Fenty saja namanya berubah menjadi Fenty Anggreni. Kemudian kita keluar terlebih dahulu dari servernya. Lalu masuk kembali ke server user. Kemudian kita langsung saja masuk ke revoke. Kita akan menghapus update saja. On mahasiswa.data from user Rizcha at localhost. Nah, sudah oke. Kemudian kita akan masuk kembali ke user Rizcha. MySQL sebelumnya seharusnya kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke user kembali. Lalu kita masukkan password. Sudah masuk, yaitu sekarang kita gunakan database-nya.
Lalu kita lihat datanya, select from data. Nah, ini data yang tadi kita buat dapat digunakan. Baiklah, itulah fungsi dari grant dan revoke. Saya kira cukup sekian. Semoga jelas dan bermanfaat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi praktikum tentang TCL, yaitu Transaction Control Language, yang terdiri dari commit, yaitu untuk menetapkan penyimpanan database, dan juga rollback untuk membatalkan penyimpanan database. Langsung saja kita lanjutkan. Yang sudah exit kita masukkan lagi. Lalu di sini kita ketik show database. Di sini kita akan menggunakan database mahasiswa. Apabila sudah dicek, lalu kita lihat isi tabel dengan mengetikkan perintah select from data. Nah, data di sini sudah terlihat ada 4 data. Di sini kita akan memasukkan menggunakan materi TCL. Kita lanjutkan. Lalu kita mulai dengan start transaction. Sudah berhasil. Lalu kita update data dengan mengetikkan perintah update data, set nama, kita ubah menjadi Dani, where nama Fenty Anggraini. Nah, sudah kita ganti, ini sudah berhasil. Lalu kita cek apakah sudah diupdate. Nah, di sini nama berawal dari Fenty Anggraini dan sekarang sudah diupdate menjadi Dani. Kemudian kita akan menggunakan save point. Nah, save point itu yaitu menandai checkpoint dari suatu database untuk menyimpan keadaan dari database tersebut dengan mengetikkan perintah save point. Saya menggunakan nama saya. Sudah jadi. Setelah kita membuat save point, lalu kita masukkan lagi data dengan mengetikkan perintah insert into data. Tani, mail, lalu alamat, nomor HP, lalu enter. Nah, di sini sudah masuk ke dalam tabel. Sekarang kita akan menampilkan isi tabelnya terlebih dahulu, apakah data yang kita masukkan tadi sudah masuk. Nah, di sini sudah terlihat bahwa datanya sudah masuk. Lalu di sini saya akan membuat save point kedua. Dengan menggunakan
Setelah itu kita menambahkan datanya, enter. Nah, di sini kita juga sudah berhasil menambahkan data pada tabel di nomor 6. Lalu kembali kita akan menampilkan isi pada tabel tersebut. Di sini untuk data sudah kita input. Selanjutnya kita akan menggunakan rollback. Nah, apa sih rollback? Yaitu kembali ke posisi save point atau ke posisi awal transaksi. Sini sebelumnya kita akan menghilangkan yang Dinda, yaitu dengan menggunakan perintah rollback to Mocha. Sudah berhasil. Lalu sekarang kita tampilkan apakah atas nama Dinda masih ada atau tidak. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tabel nomor 6 itu sudah tidak ada. Lalu yang selanjutnya kita akan menggunakan fungsi commit. Setelah fungsi commit ini dijalankan, maka transaksi tidak bisa dibatalkan atau menjadikannya secara permanen. Sekarang kita sudah menggunakan fungsi commit. Nah, kita akan mengecek apakah datanya bisa kita update atau tidak. Kita coba call back to Nah, di sini sudah tidak bisa menggunakan fungsi callback karena kita sudah menyimpan permanen dengan menggunakan fungsi commit. Sekian dari saya. Pesan saya yaitu apabila kalian melakukan praktek, maka kalian harus memperhatikan tulisannya, karena biasanya apabila kita salah sedikit saja, maka kita tidak bisa melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Baik, terakhir di sini saya ada pantun. Nyalakan motor yang bergetar, kaki terkena luka yang perih. Jika kamu rajin belajar, sukses masa depan akan diraih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.